Mas, halo, selamat sore, Bapak Ibu Nirai Mas semuanya. Perkenalkan nama saya Supriyanto, staf dari Nirai Aset Surabaya HR Muhammad. Sore hari ini kita akan belajar dan atau sharing bersama terkait analisa teknikal yaitu moving average gitu. Nah nanti silakan bagi Bapak Ibu semua jika ada pertanyaan atau sharing nanti langsung chat di kolom chat ya. Nah kita mulai saja untuk edukasi hari ini. Nah, hari moving average seperti yang sudah kita tahu, moving average adalah pergerakan harga rata-rata saham gitu ya. Jadi misalkan moving average 5 berarti pergerakan rata-rata harga saham 5 hari ke belakang. Kalau moving average 20 berarti pergerakan harga rata-rata 20 hari terakhir gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, moving average ini merupakan indikator yang jadi mengikuti harga. Jadi nanti ada moving average itu dibagi ada SMA atau simple moving average, ada MMA. Nah, nanti tergantung kebutuhan atau tergantung yang Bapak Ibu semuanya misalkan yang paling cocok gitu. Kalau saya biasanya pakai simple moving average atau SMA. Nah, apa itu SMA? SMA itu model moving average berdasarkan rata-rata penutupan. Ada lagi namanya, nah nanti bisa ngeceknya bisa di sini Bapak Ibu semuanya. Klik ini, bentar. Nah, klik pojok kiri atas ada keterangan 5 atau nanti bisa disetting ya Bapak. Nah, sebelumnya saya lihat dulu sebenarnya dari screen ini yang model average itu atau MA itu. Jadi seperti ini ada warna merah. Jadi coba saya klik ini kan akan warna agak tebal ya warna merah. Coba warna biru saya klik akan agak tebal di posisi candle. Kemudian ada warna MA20 saya klik akan agak tebal. Nah itu merupakan MA. Jadi misalkan ini MA8 berarti ini moving average 8 atau 8 hari rata-rata. Kalau moving average 13 jadi pergerakan rata-rata 13 pergerakan harga rata-rata saham 13 hari ke belakang. Nah, biasanya kalau saya sering nanti kan tiap saham itu beda-beda ya Bapak Ibu semuanya. Mana yang cocok, yang berapa nanti tergantung kondisinya juga. Misalnya saham Java dan saham BBTN beda-beda. Nah, sejauh ini kalau saya itu biasanya yang paling cocok itu pakai 58, kemudian 20, 50 dan 100. Tapi ini tidak akan ya, maksudnya nanti tergantung misalkan Bapak Ibu semuanya cocok di MA5, MA12 atau MA10, nanti nggak masalah. Nanti kan untuk patokan Bapak Ibu trading saja. Nah, jadi MA ini kalau ini saya klik MA kembali lagi MA ini MA8 berarti 8 hari berdasarkan rata-rata saham ke belakang. Terus ini MA13, MA20. Nah, ini kan ini sudah saya atur misalkan pengen Bapak Ibu pengen ngatur MA misalkan pengen nanti MA5 tinggal diklik saja Bapak Ibu semua diklik 2 kali nanti akan muncul seperti ini. Nah ini ada setting di MA arrow. Nah biasa ini yang atas sendiri ada MA 8 ini nanti misalkan diganti 5 atau 6 atau 7 nanti tergantung Bapak Ibu semuanya. Nah kemudian sahamnya ada kan ada acuannya harga cost kemudian ada pilihannya yang ini. Jadi yang saya jelaskan tadi kan MA itu ada banyak, ada simple moving average, ada exponential moving average, ada weeks apa ini moving average. Nah nanti tergantung kebutuhan. Saya biasanya sering pakai yang simple saja. Jadi tergantung
acuan harga closing, jadi nggak bergerak. Misalkan kalau pakai eksponensial nanti akan bergerak mengikuti pergerakan saham, misalnya naik, sahamnya naik nanti akan mengikuti. Kalau SMA ini enggak, jadi nanti acuannya tetap di harga closing, harga kemarin, seperti itu. Nanti tinggal disetting semua, tebal garisnya juga bisa disetting. Misalkan ini pakai dua itu ya. Kalau saya biasa 8, 20, 50, 100. Nah, ini nanti bisa disetting warnanya seperti apa, tebalnya gimana, 2 PT atau 1 PT tinggal oke. Okay. Nah, dulu kita sudah belajar terkait support resisten. Jadi moving average ini nanti juga berfungsi sebagai support ataupun resisten untuk acuan trade kita, Bapak Ibu semuanya. Nah, misalkan ini kita ambil contoh saham Java. Nah, kita perkecil. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan semua. Jadi saham Java ini kalau dimulai dari uptrendnya, nah ini selalu bergerak di atas MA8. Nah, dari sini sampai ke sini saya sudah ketahukan sampai sini saja ini selalu bergerak di MA8. Misalkan tembus sedikit, nah, kemudian kembali lagi. Jadi MA8 ini bisa dijadikan support sementara kita. Jadi selama kalau sahabat kalau dari contoh kasus ini selama berada di atas MA8 nanti kita ikuti, misalkan kita belinya di sekitar MA8. Tapi perlu hati-hati juga ketika MA8 tembus dan closingnya tidak kembali lagi di atas MA8, itu perlu hati-hati. Itu biasanya kan tujuannya ke MA berikutnya. Kalau saya pakai MA20 seperti itu. Nah, ini. Jadi kalau contoh kasus terakhir ini saham Java juga sama. Ini mulai pergerakan naiknya. Ini sama, tetap di atas MA8 terus. Jadi nanti misalkan kita ambil support ya sekitar sini. Nah, nanti sekitar 1.900-an nanti bisa entry. Itu kalau untuk trading ya, tapi kalau investasi atau investing, swing trading nanti dari MA8 ini kan juga pernah tembus. Nah, tembusnya kan juga hampir MA20. Mungkin kalau agak ke tipenya agak ke swing trading nanti bisa ambil di sekitar tunggu di harga 1.800-an. Tapi ingat ya, ini ketika sahamnya uptrend juga. Begitu. Nah, jadi MA fungsinya sebagai support. Seperti itu. Jadi kita ambil contoh lain, misalkan saham BTN misalkan. Oh, ini sudah ada tugasnya seperti update semuanya. Ini tak hapus semuanya. Nah, kita akan lihat satu contoh lagi. Nah, tadi kan MA ada 8 yang dari support kan. Kalau yang seperti ini, misalkan coba ini tak kecilkan lagi. Nah, kalau kita lihat saham BTN ini, kalau pakai MA ini kan kita lihat perhatikan juga MA 100. MA 100 yang mana kita coba. Nah, ini ada MA pojok di atas, kita klik MA 100. Nah, warna abu-abu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini akan agak sedikit tebal. Jadi kalau kita lihat historisnya MA 100 ini, nah ini MA 100 tersentuh, oh ternyata rebound lagi. Ini tersentuh lagi, rebound lagi. Nah, kemudian kapan hari koreksi sentuh MA 100 rebound lagi. Nah, ini terakhir juga ini sempat MA 100. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat posisi Bank BTN ini, kita waktunya bisa cicil untuk beli ya Bapak Ibu semuanya. Karena kalau kita lihat historis sebelumnya 3 kali tersentuh, nah 3 kali tersentuh ternyata rebound. Tapi ingat juga kalau selama ini, misalkan ini ternyata tembus, karena kan support ya Bapak Ibu semuanya. Kalau ini tembus, misalkan nanti tembus
di bawah, kita ternyata di bawah 1730. Nah, ini juga perlu hati-hati karena itu akan konfirmasi downtrend. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk trading fast trade atau kalau untuk trading cepat atau fast trade, nah pakai MA yang panjang. Jadi misalkan pakai MA 20 atau 100 atau 50 itu kurang cocok. Karena kita pengen segera take profit ya. Jadi kalau untuk trading nanti acuannya yang kita pakai paling ke MA 8. MA 8 kan MA yang terpendek ya. Nah, seperti ini coba tak geser. Nah, misalkan lagi coba kita cari contoh lagi saham. Mari. Nah, perhatikan saham Mari Bapak Ibu semuanya. Jadi saham Mari ini kalau kita lihat MA8 juga, karena kan untuk trading pendek ya tadi. Nah, kita klik MA8, nah, jadi pergerakan saham Mari ini coba perhatikan masih terus di atas MA8. Nah, ketika MA8 seperti ini akan mengikuti pergerakannya seperti ini ya. Jadi kemarin sempat MA8 ternyata mantul lagi. MA8 tersentuh di sini juga mantul lagi. Jadi nanti entry-nya kalau untuk pasir nanti sekitar sini. Kalau kita acuannya supportnya MA8. Jadi sekitar 246 atau 248 ini untuk entry. Tapi perlu hati-hati juga ketika supportnya MA8 tembus, misalkan 246 tembus, misalkan 244 di sini tembus. Nah, ini perlu hati-hati juga karena target selanjutnya ini di MA20. Coba perhatikan MA20, coba tak klik. Nah, MA20 di sini kan dulu sempat sentuh ya. MA tersentuh, kemudian ternyata rebound lagi. Nah, jadi ini masih juga ada harapan ini ke MA20 rebound lagi juga ada. Seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin Bapak Ibu semuanya ada pertanyaan bisa chat di kolom chatting ya. Kita sharing bareng saja, bukan berarti saya lebih tahu. Barangkali Bapak Ibu semua ingin memberikan masukan juga nggak masalah. Halo. Jadi MA seperti itu, penggunanya hanya sebenarnya simpel. Iya, gimana, Bu? Iya, Pak mau tanya, Halo. iya, kedengeran nggak Pak suara saya? Halo? Iya, Kedengeran, kedengeran nggak suara kedengeran, saya? Bu. Iya, mau Halo, tanya Pak, kedengeran, untuk Bu. untuk screening saham itu yang tepat itu berarti dilihat dari uptrendnya ya. Kan ada tuh di Mira itu kayaknya kalau misalkan kita mau ngelihat saham-saham yang uptrend itu kan bisa ya. Berarti dilihat dari situ bisa. Bisa, bisa dilihat dari situ. Bisa juga kan dilihat dari catnya saja sudah ketahuan. Saham uptrend atau downtrend gitu. Kalau saham downtrend biasanya itu di bawah MA100 atau MA50 itu hati-hati, biasa itu saham downtrend. Nah, kalau seperti ini coba perhatikan, ini MA selalu bergerak di MA8, MA20 masih ini urut ya, jadi MA8, bawahnya MA20, kemudian MA50, MA100. Nah, kalau downtrend biasanya kebalikannya, MA50 startnya di atas sendiri, kemudian MA50, MA20, baru MA8. Seperti ini ya, contoh kasusnya kita lihat dari belakang saja seperti ini. Nah ini kan saham downtrend, yang sebelumnya kan downtrend kan ini. Ini MA100, 50, 28. Nah tapi kalau pengen tadi apa, searching saham itu apa saja, nanti bisa kita praktekkan di stok ya. Tapi nanti kelihatan enggak ya, coba saya buka dulu stoknya.
set stock, condition set, pattern set. Coba isi slider ada nggak ya? Nah, ini ada trend analysis kiri. Ini cursor ada trend analysis. Coba saya klik. Ini upload MA misalkan MA 520. Coba ditakluk. Jangan fetch data. Nah, tulis candle trend 5 hari, kelihatan 5 hari. Misalkan 20 hari, tulis candle trend. Nah, ini kelihatan saham apa saja. Nah, nanti kita tinggal pilih, dimasukkan di tadi di multi chart. Nah, ini misalkan ada saham ICBP, ada Poli, ada TPIA. Nah, nanti kita tinggal masukkan saja karena ini hanya untuk melihat saham apa saja sih yang candlenya bullish selama 20 hari terakhir. Tuh. Nah, ini ada satu bullish. Di sini juga ada. Satu hal ini yang periodenya cepat ya. Nah, nanti ada edukasi tersendiri ya untuk AZ Finder itu cara penggunaannya seperti apa. Tapi kurang lebih seperti itu nanti. Kalau saya sih nggak langsung AZ Finder-nya saya langsung cari di multichat tadi. Jadi kita tak lihat satu-satu bersaham. Seperti itu. Kita akan lanjut atau ada pertanyaan sebelumnya? Kita lihat dulu ada pertanyaan atau enggak. Ini ada Pak Sukri untuk menentukan support dan resistennya. Menentukan support dan resisten. Nah, support dan resisten. Nah, misalkan ini kita cari tahu ya, Antam. Nah, ini support resist menggunakan MA ya, karena kita materinya MA. Kita hapus dulu semuanya. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu semua yang MA 100 warna abab ya ini. Warna abab saya klik, nah, agak tebal. Nah, jadi kalau kita lihat dari saham uptrend dari sini, ini selalu bergerak di atas MA 100. Nah, kapan hari sempat hampir menyentuh MA 100 ternyata rebound lagi. Oh, kemarin lusa itu juga sempat menyentuh sedikit hampir menyentuh MA 100. Nah, seperti ini. Nah, ini kan MA 100 kan jadikan support ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau kita tarik garis garis bisa menentukan support secara konvensional ya dengan menggunakan titik-titik terendah yang pernah tersentuh. Nah, dulu juga sempat di sini. Jadi ini didukung oleh dua support saham Antam kapan hari ya kemarin lusa. Nah, ini kita jadikan support. Bisa jadikan support ya. Jadi waktu bisa untuk entry, tapi entry-nya bertahap ya Bapak Ibu semuanya. Nanti disesuaikan dengan kondisi cash. Ada edukasi tersendiri juga dengan manajemen portofolio. Nah, kalau seperti ini, jadi kan kita sudah input di sini. Langkah selanjutnya kan menentukan resist. Nah, untuk menentukan resist yaitu resisten yaitu MA di atasnya. Dari MA terakhir kemarin kan di 8, kemudian di 20. Jadi sebenarnya target awal kalau kita input di sini nanti di sekitar sini di 2280. Kemudian ternyata break dari MA 8 target selanjutnya yaitu MA 20. Nah, sekitar 2400. Nah, ini terbukti setelah menyentuh MA 20, ternyata nggak kuat. Nah, karena nggak kuat, dicari turun lagi Antam ini ke mencari support baru lagi. Nah, sekitar sini. Ini masih potensi lagi ke menyentuh MA 100 karena kan MA 8 ini sudah tembus juga. Seperti itu. Nah, nanti misalkan ini break, nanti target selanjutnya di mana?
resistennya di mana, nanti ya kita cari tahu MA selanjutnya di mana. Ini kan ini ada MA, ini MA 50, jadi sekitar sini 2600 atau di atasnya sedikit menutup gap. Nah, kalau kita belajar gap di sini. Ini kan ada sini ada gap ya. 2700, 2600. Mungkin nanti targetnya sekitar sini. Ini sesuai menutup gap dan ada MA di sini ada MA 50. Seperti itu cara menentukan support resistennya. Kita lihat dulu historis pergerakan sebelumnya yang MA-nya seperti apa. Misalkan MA 100 sebelumnya belum pernah tembus. Jadi itu merupakan support kuat. Kalau MA 50 ternyata sudah tembus juga gitu. Jadi terakhir misalnya kalau MA 100 itu kalau saya anggap itu seperti support kuat terakhir ya. Dan kalau MA 100-nya tembus, MA 100-nya tembus itu bisa saja konfirmasi downtrend. Nah, bagaimana cara merubah cat biar warna hijau naik dan turunnya merah? Ini maksudnya cat atau candle ya yang turun merah atau yang apa ini hijau naik dan turun merah. Nah ini sebenarnya gampang Bapak Ibu semuanya. Kita tinggal ada setting di sini di tengah sini. Nah ada setting price bar. Diklik di sini. Nah ini ada gambar open ini saya tulis. Nah kita pilih cat indikator. Nah kalau setting di sini. Di style Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan kalau naik nanti pilih warnanya candlenya apa, kalau turunnya apa. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir ada pertanyaan terakhir ini, Pak, maksudnya break dengan volume itu apa ya? Nah, break dengan volume itu, nah seperti ini ya. Kita cari apa yang sahamnya lagi uptrend, coba win. Nah, seperti itu Pak, sebentar kita. Nah, kita cari break dengan volume. Jadi biasanya kalau break didukung dengan volume yang tinggi kan biasanya kan naiknya kan berlanjut ya Bapak Ibu semuanya. Nah, itu seperti ini ya. Kita lihat di sini, di sekitar sini ya. Di sini kan ini break. Kemudian ini ada volume. Nah, volumenya ternyata setelah break ini semakin bertambah besar. Nah, ini kan break dari 615 lah. Nah, di sini kan namanya di sini volumenya kan tinggi. Di bawah sini volumenya. Nah, kemudian break, ternyata sideways di atas itu sebenarnya bagus kalau break, kemudian sideways di atas itu kemungkinan akan melanjutkan penguatan lagi. Nah, ini terbukti naik kemudian turun volume lagi. Nah, seperti itu yang dimaksud break dengan volume. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Bagaimana strategi kita menggunakan MA-nya. Nah, kemudian di MA itu ada istilahnya golden cross, ada istilahnya deep cross, golden cross atau deep cross. Jadi kalau di MA golden cross itu biasanya kan teorinya ketika MA yang pendek kemudian memotong MA panjang ke atas. Nah, itu biasanya sinyal untuk saham itu uptrend.
Dan kebalikannya, kalau dead cross berarti kalau MA panjang, MA pendek memotong MA yang panjang arahnya ke bawah. Nah, itu biasanya sinyal untuk downtrend atau sinyal untuk exit. Nah, kalau masuknya nanti misalkan ada seperti ini. Ini semua MA kan ini sahamnya uptrend. Kemudian MA-nya istilahnya ngelompok bertemu jadi satu. Nah, seperti ini kalau MA mengelompok jadi satu ini sebenarnya sinyal mau ini saham ini mau exit, mau diangkat atau mau turun lagi. Ternyata ini ada ini sebentar Bapak Ibu semuanya. Nah, saya ulang. Biasanya ketika MA itu mengelompok seperti ini, kan pernah dengar ada teori Gupi MMA. Gupi MMA itu juga sama. Jadi MA ada MA beberapa, ada sekitar 12 atau 15 MA digabungkan menjadi satu. Kalau teorinya biasanya ketika MA itu berkelompok seperti ini, biasanya menggulung jadi satu. Nah, itu menentukan ini saham ini mau bergerak up atau akan naik, bergerak turun atau akan bergerak naik seperti ini. Jadi ini MA8, MA20, MA50 berkelompok menjadi satu. Oh, ternyata MA8 ini memotong ke atas seperti ini. Ini kan ada perpotongan ke atas ya. Coba saya klik. Nah, MA8. Nah, ini MA8 ini ada perpotongan ini kan ada sinyal golden cross ini. MA8-nya motong MA20 dan 50 ke atas. Nah, biasanya itu menandakan sinyal untuk melanjutkan kenaikan. Sinyalnya golden cross. Nah, kebalikannya yaitu sinyal the cross, yaitu sinyal MA pendek memotong yang MA panjang arahnya ke bawah. Nah, kita cari contoh seperti ini. Ini di sini kan ada MA8-nya memotong ke bawah, jadi menandakan sinyal karena selama ini hantam ini bergerak di atas MA8. Ternyata ini ngelompok arahnya ke bawah. Oh, begitu MA100 ternyata rebound lagi. Ada tanda sinyal lagi di sini, ada warna ke atas ini. Nah, ini merupakan sinyal golden cross, yaitu sinyal untuk melanjutkan kenaikan dan didukung dengan volume juga di sini, volumenya di bawah. Seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya? Kalau nggak ada nanti bisa. Ini materi sore hari ini saya cukup. Saya kira nanti mungkin bisa dilanjut di pertemuan selanjutnya. Atau nanti bisa digunakan ke staff masing-masing yang lain Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Cukup ya Bapak Ibu semuanya, nanti bisa disambung ke staff masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Edukasi sore hari ini saya akhiri. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.